Merauke, tanah dengan potensi alam yang masih melimpah. Kondo menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan rawa. Bersama masyarakat lokal, saya akan berburu salah satu ikan predator air tawar. Hamparan rerumputan yang dikelilingi air yang tenang menjadi habitat ideal ikan buruan kami kali ini. Wah, ini nih gastor. Ada lagi. Wah, itu besar sekali. Itu ini udah lumayan besar, itu ada yang lebih besar lagi. Wah, besar sekali. Aduh. Besar sekali. Ikan gabus merupakan salah satu ikan perintis yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap ekosistem. Ikan ini telah banyak dibudidaya secara komersil di negara-negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Masuk dalam keluarga snakehead, ikan gabus menjadi salah satu karnivora karena makanan alaminya berupa ikan-ikan kecil, serangga, dan amfibi. Meski cukup agresif, tapi ikan gabus sangat sensitif terhadap gerakan. Jadi untuk bisa mendapatkannya harus menjaga ketenangan. Nah, sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama itu pakai parang atau bisa juga pakai jubi atau tombak seperti ini. Kok dalam tiba-tiba? Aduh. Ini dia. Ini kakak dapat lagi ikan gastornya. Ini kalau dari bentuknya itu memang mirip ular. Jadi seperti yang saya bilang harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati bisa-bisa kita salah tangkap. Kita melangkah juga harus pelan-pelan, kita nggak kabur ya. Ikan gabus umumnya hidup di perairan dangkal seperti sungai dan rawa dengan kedalaman air 40 sampai 80 cm. Cenderung memilih tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun wilayah bebatuan untuk bersarang. Dapat nggak ya? Dapat! Wah! Wah! Ya lepas lagi! Waduh! Ya lepas lagi! Yo! Yo! Udah kena dia lepas lagi! Ternyata dia masih kuat, malah ditikam. Saya mau cari lagi, saya harus dapat. Tidak mau, saya harus dapat. Tidak. Aku injak. Ya, aku injak. Langsung kabur dia, tidak tertikam. Jadi walaupun dia sudah terlihat, tapi tidak semudah itu untuk menikamnya. Karena dia pandai banget kabur. Dapat. Ih, dapat. Kakak saya dapat. Saya tidak boleh kabur lagi ya. Ini dia. Dapat. Itu ada tua gede sedikit ya. Kayak itu. Sebentar, saya tombak. Mana? Itu susah sekali. Aduh, mama sayang. Sayang sekali. Jadi emang ini karena airnya lagi surut, jadi banyak ikan yang terjebak di atas lumpur gitu loh. Nah, tapi kalau udah mau ditombak, ternyata dia masih bisa gali-gali lumpur untuk masuk lagi ke dalamnya. Lepas lagi. Tapi di situ ada yang kelihatan kepalanya, cuma ini rada dalam nih. Dapat. Papa ini tersangkut. Dapat. Wah, dapat lagi. Wah, ini lebih besar dari yang tadi.
Ikan-ikan gabus di sini memang terkenal dengan ukurannya yang menjanjikan. Hal tersebut karena melimpahnya ketersediaan pakan alami serta kurangnya perburuan terhadap si gabus itu sendiri. Ih kakak itu dulu. Itu sepertinya ada yang terjebak, kita pakai tangan saja. Besar sekali. Wah! Ya. Wah! Wah! Yeay! Wah, ini besar sekali. Sebenarnya ada banyak banget cara untuk mengolah ikan gastor. Tapi kali ini saya mau coba gaston bakar, tapi dibungkus di dalam daun teratai. Jadi ini adalah salah satu cara survival. Jadi menggunakan semuanya dari alam. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang sudah dikenal berbagai lapisan masyarakat di belahan negara. Di Indonesia, ikan menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi saat ini. Ini sudah siap dibakar, sudah dibungkus rapi, dan sembari menunggu ikan gastornya matang, kita mau bakar pisang juga supaya nanti bisa jadi cemilan. Saat ini ikan gabus mulai banyak dikonsumsi karena kandungan albumin yang cukup tinggi. Albumin sendiri merupakan salah satu jenis protein yang mampu membantu proses penyembuhan luka, khususnya bagi ibu-ibu pasca melahirkan. Sudah. Ini kok dari aromanya kayak otak-otak. Kita coba. Ayo Bapak. Iya. Meski dagingnya cukup tebal, tapi rasa tidak hambar. Tingginya kandungan protein dalam daging ikan gabus juga sangat baik untuk menunjang perkembangan otot dan jaringan darah dalam tubuh kita. Nggak heran ikan gastor jadi idola karena emang rasanya enak banget. Plus populasinya di Papua ini masih banyak sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berburu dan meramu masih menjadi tradisi bagi kehidupan penduduk Marin. Kegiatan tersebut merupakan warisan turun-temurun dari leluhur yang hingga saat ini masih dipraktekkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langgokan. Nah, jadi kita ini rame-rame mau cari ada salah satu biota yang masih rahasia pastinya. Dan yang kita bawa ini ada namanya D dan juga Wat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sebenarnya untuk mencari abawir ini tidak terlalu sulit karena abawirnya kelihatan di permukaan nongol-nongol gitu. Salah satu biota buruan masyarakat adalah kelompok moluska atau binatang berkulit lunak seperti siput dan kerang-kerangan. Abawir merupakan jenis kerang bivalvia yang hidup di ekosistem mangrove. Kerang ini juga biasa dikenal kerang lokan. Nah, biasanya untuk nyari abawir ini di pagi hari nunggu pas surut. Tapi kalau lagi kering seperti ini lebih mudah nih soalnya abawirnya muncul-muncul di permukaan, tapi ya itu harus jeli soalnya dia warnanya jadi mirip sama lumpur. Secara umum, fungsi ekosistem mangrove bagi kerang lokan sebagai tempat berlindung, bernaung, dan mencari makan. Sebagai moluska yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, abawir atau lokan tersebar merata di wilayah perairan mangrove Indonesia. Kalau biasanya kerang atau siput semacam ini yang dimanfaatkan hanya dagingnya, beda sama abawir, jadi kulitnya bisa dimanfaatkan juga. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Urum. Dan kali ini kita mau ubah cangkang abawir jadi kapur. Tapi bukan cangkangnya aja, isinya juga mau kita bakar. Pokoknya bakal seru atau apa tadi nenek namanya? Epe, bakal epe. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu abawirnya matang. Pokoknya dia kalau udah matang langsung kebuka cangkangnya, berarti udah bisa dimakan. Daging lokan sendiri memiliki kandungan zat besi yang sangat bermanfaat mengatasi anemia. Vitamin B kompleksnya juga mampu memperbaiki jaringan syaraf yang rusak. Ini nih contoh abawir yang sudah matang. Mama, Karis mau langsung coba boleh ya? Enak sekali Mama, asin rasanya. Terus teksturnya ada yang lembutnya, ada juga bagian yang kenyalnya. Ya, jadi ini walaupun semuanya hanya dibakar, tapi ada sambal andalan Merauke nih, namanya colo-colo. Jadi nanti semua bisa dicolok ke sini. Padahal ini derhaka sekali, alias enak banget. Cuman karena emang sudah harus menumbuk, jadi kita harus sudahi Kak Vicky ini. Udah lagi seru ya Bapak. Ayo kita tumbuk-tumbuk Mama. Daging lokan sudah habis, sekarang waktunya kita olah cangkang abawirnya menjadi kapur sirih. Jadi ini sebelum dibakar untuk menjadi kapur, cangkang dari abawir ini harus dicuci dulu. Cangkang kerang mengandung kalsium karbonat dengan kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan batu gamping, cangkang telur, keramik, atau bahan lainnya. Cangkang kerang merupakan media alternatif pemisah air dengan ion logam dan terbukti aman jika terkonsumsi manusia dalam ukuran tertentu. Sudah. Nanti jadi kerangnya atau siput abawirnya udah ditaruh di pembakaran yang baru, nanti tinggal para bapak nyalain api lagi. Tujuan perendaman supaya cangkang abawir tidak terlalu keras saat ditumbuk, sekaligus membersihkan dari sisa abu pembakaran. Jadi memang kalau urusan tumbuk menumbuk ini jadi urusannya mama-mama, karena mama-mama lebih tahu kapur yang baik itu seperti apa, kehalusannya, terus cangkangnya yang dipilih itu yang seperti apa. Nah, jadi mengunyah sirih ini emang terkenal di wilayah timur. Dan udah terbiasa ya Mama, kalau habis makan bareng-bareng atau habis havi, kita ngumpul seperti ini yang namanya kahol. Kita ngobrol-ngobrol. Kahos. Kahos sambil mengunyah pinang. Gimana nih Mama? Kares juga mau coba? Umumnya, buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang memang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Ini langsung kunyah aja Mama. Keras, Mama keras sekali. Iya, begitu makan. Jadi nanti kuat. Iya. Nggak kekunyah Mama sama Kares. Jadi emang mengunyah pinang ini salah satu fungsinya untuk membuat gigi kuat. Seperti saya ini tidak bisa mengunyah. Keras sekali Mama. Sudah. Sirih campur kapur dan langsung dikunyah lagi ya. Wangi. Buang airnya. Mama rasanya
nano mama. Mama. Kalau masih belum merah. Jadi kapurnya ini membantu si pinangnya jadi merah. Mengunyah pinang bagi masyarakat Papua adalah sebuah simbol dan bukti kecintaan terhadap tanah Papua. Cara makan pinang khas Papua ini dipercaya lebih bersahabat bagi yang belum pernah mencoba. Sudah nih mama, sudah merah. Udah cantik semua ya. Emang seru tadi mulai dari kita kafe, makan bareng-bareng. Terus kita minang bareng-bareng sambil kaho sambil ngunyah pinang bareng-bareng. Biar saya ikutan cantik seperti mama-mama nih, bibirnya sudah merah. Ikuti jejak saya.